Saya juga tidak pernah menemukan di dalam satu sistem pemeriksaan begitu orang yang menyerahkan bukti asli setelah diuji lab kemudian dibawa pulang ya. Ini kok seperti orang uji urin gitu ya, urin hamil begitu. Setelah diperiksa suruh nunggu begitu, tidak semua urinnya ditinggal, hanya sebagian aja yang diperiksa ya. Jadi kejanggalan yang pertama sangat sulit dipahami kalau 22 pertanyaan itu dijawab hanya 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama sebelum saya minta tanggapan mengenai 22 pertanyaan 1 jam, kok ijazahnya diambil kembali ya dan lain sebagainya. Saya pengen tahu nasib gugatan perbuatan melawan hukum Anda sejauh ini sampai mana itu barang? Silakan. Ini saya sih sangat optimis ya. Saya orang yang selalu sangat optimis mendasarkan pada hasil mediasi. Memang mediasi itu satu proses yang harus dilewati dan sepertinya berakhir sesuai dengan agenda pertemuan keempat Rabu besok ya. Itu sepertinya deadlock, berarti harus dilanjutkan ke persidangan. Nah, peluang saya pertama ini belum sampai memeriksa pokok perkara dan saya akan sampaikan karena persidangan ini ditunggu banyak orang dan sebenarnya gugatan saya ini gugatan pidana yang saya perdatakan begitu. Oleh karenanya sebagai bentuk dari akuntabilitas, bentuk dari legal audit, gugatan itu kalau deadlock ketika kembali ke ruang sidang dan dipimpin oleh majelis yang menyidangkan pokok perkara, saya minta akan dibacakan. Jadi tidak dianggap dibacakan, tapi saya minta akan dibacakan secara penuh. Berapa halaman Anda siapkan gugatannya? Kenapa? Berapa halaman gugatannya? Gugatannya berapa halaman? Gugatan saya lebih kurang sekitar 26 lembar. Begitu. Oke. Ya. Oke, berarti besok itu mediasi keempat dan kemungkinan deadlock. Ya. Setelah itu akan ditindaklanjuti dengan persidangan yang dipimpin oleh hakim. Tapi Anda minta gugatannya Anda bacakan sebagai pertanggungjawaban publik ya. Betul. Oke, ngomong-ngomong ya. Anda sudah berdamai dengan Prof Mahfud kan? Saya Pak Mahfud ini alhamdulillah ya, dengan kemarahan seperti itu menuduh saya pengacara kecil. Tapi heran saya, pengacara kecil kok sampai dia melakukan pembelaan di televisi Nusantara mengatakan saya bodoh. Tetapi kemudian dia juga menulis di Kompas kalau contempt of court itu tidak ada, kan saya jadi bingung ini kecil apa besar nih kok sampai bertubi-tubi. Padahal saya di wawancara Bang Refli aja saya anget-anget kuku antara mau dan tidak karena sama sekali nggak tertarik dengan perdebatan Pak Mahfud. Terbukti di banyak kesempatan orang lebih banyak mendukung gugatan saya, memang yang lebih tepat gugatan PMH bukan Wan Prestasi ya, termasuk Prof Jimli itu lebih dari 4 kali menyebut, dan tadi ketika kami mengadakan bedah kasus ijazah Jokowi asli atau tidak dengan Pak Ugroseno, kemudian dengan beberapa advokat sekitar 25, semua katakan bahwa gugatan saya PMH itu memang benar, karena PMH itu sebenarnya memindahkan peristiwa pidana menjadi perdata. Kalau mungkin saya mensoalkan sertifikat yang dijadikan jaminan ke bank, ya deskripsi Pak Mahfud benar, saya harus mengajukannya Wan Prestasi. Tapi ini kan bukan hubungan privat, lebih banyak kepada publik.
Begitu Bang Refli Oke, jawaban saya. Jangan diteruskan ke Prof Mahfud karena dia sudah klarifikasi ke era channel juga. Oke, pertanyaan saya adalah yang pokoknya. Anda lihat, saya tidak mau menggiring. Apa yang Anda lihat 1 jam 22 pertanyaan? Silakan Anda eksplorasi sedalam-dalamnya. Anda bandingkan dengan pemeriksaan sebelumnya yang juga di Bareskrim terhadap Rizal Fadila, terhadap Rustam Effendi, ya, terhadap Kurnia Triroyani. Silahkan. Saya mencatat setidaknya ada praktek disparitas ya. Praktek disparitas itu kalau di dalam ilmu pidana itu perbedaan perlakuan, sama-sama orang diundang. Saya tidak mengatakan dipanggil, sama-sama diundang dan dalam kapasitasnya tentu sebagai saksi ya, belum ada saksi korban atau saksi yang berkemungkinan menjadi tersangka. Maka saya catat 3 hal. Yang pertama, sangat sulit dipahami, atau kalau saya mengatakan sangat tidak masuk akal, boleh juga ya, tapi sangat sulit dipahami saja lah bahasanya. Sangat sulit dipahami dalam konteks sebagai seorang advokat ya. Saya praktek advokat belum lama, baru 2 tahun, lebihnya 30 ya. Lebih dari 32 tahun? Saya prakteknya 2 tahun, lebihnya 30 Bang Refli. Oke, 2 tahun dari 30 ya, 32 tahun berarti. Ya, 32 tahun, tidak pernah menemukan yang namanya pemeriksaan itu, 22 pertanyaan itu dijawab 1 jam, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya juga tidak pernah menemukan di dalam satu sistem pemeriksaan begitu, orang yang menyerahkan bukti asli setelah diuji lab kemudian dibawa pulang ya. Ini kok seperti orang uji urin gitu ya, urin hamil begitu. Setelah diperiksa suruh nunggu begitu, tidak semua urinnya ditinggal, hanya sebagian aja yang diperiksa ya. Jadi kejanggalan yang pertama, sangat sulit dipahami kalau 22 pertanyaan itu dijawab hanya 1 jam dengan latar belakang yang namanya Pak Jokowi ini tidak punya background sarjana hukum. Pak Jokowi menurut beberapa versi kan backgroundnya mungkin dokter Andes, backgroundnya mungkin insinyur dan sebagainya, tapi yang pasti Pak Jokowi tidak punya background sarjana hukum. Jadi mendasari hal tersebut sulit diterima, sulit dicerna kalau 22 pertanyaan itu dijawab dan diselesaikan 1 jam. Itu kejanggalan pertama. Lalu kejanggalan kedua, apa yang saya temukan, tidak lazim orang yang sedang diperiksa itu boleh divideokan dan videonya diedarkan. Kalau itu boleh, saya akan minta semua advokat atau penasihat hukum ketika sedang mendampingi kliennya minta divideokan, karena biasanya di ruang-ruang pemeriksaan itu ada tulisan dilarang memotret, dilarang mengambil gambar dan sebagainya ya. Nah, itu tidak terjadi. Itu kalau di dalam bahasa Indonesia istimewa Bang Refli, istimewa ya. Oh, pakai telur ya, pakai telur ini ya. Kalau bahasa Jawa itu namanya sitimewa, bukan istimewa. Anak kecil itu bilangnya bukan istimewa tapi sitimewa. Ya, pakai telur ini berarti kalau istimewa kan? Pakai telur ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana mungkin orang diperiksa, karena periksa ini kaitannya dengan SPP, apa itu sistem peradilan pidana. Entah dia sebagai saksi, entah dia sebagai tersangka atau calon tersangka. Nah, di dalam peristiwa hukum Pak Jokowi ini ada 2 itu Bang Refli, dan juga semua jamaah RH channel. Kenapa saya katakan ada 2? Di satu sisi Pak Jokowi orang yang merasa dirugikan, orang yang merasa terhina-hina ya, terhina-hina. Tepatnya direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Oke, direndahkan serendah-rendahnya, dihina sehina-hinanya. Oke, kalimatnya seperti itu ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa itu tidak lazim? Karena Pak Jokowi dalam waktu yang bersamaan itu dia memiliki 2 status. Satu, dia merasa orang yang direndahkan serendah-rendahnya, dia juga merasa orang yang dihina sehina-hinanya, tapi di sisi lain dia
adalah orang yang terlapor selapor-lapornya. Boleh kan saya pakai kosakata itu? Boleh. Dia orang yang terlapor selapor-lapornya. Sangat tidak lazim kalau orang yang terlapor selapor-lapornya, BB-nya tidak disita, hanya dilihat dan kemudian diperiksa sebagai asli. Jadi sampai kapanpun sepertinya persidangan besok barangkali juga persidangan perkara ya begitu cara kami di Prakarsa gugatan nomor 99 kemungkinan besar pernah kan yang namanya ijazah asli karena ijazah aslinya diminta kembali. Jadi ada peristiwa hukum orang merasa dirugikan diambil kembali, di sisi lain orang yang terlapor selapor-lapornya juga ijazahnya diminta kembali. Ini menjadi satu pertanyaan tidak pernah ditemukan dan dari 1, 2, 3 tadi inilah yang saya sebut sebagai disparitas pidana, perbedaan perlakuan karena menurut saya seharusnya dengan kedatangan Pak Jokowi ke Mabes Polri di satu sisi dia mengadu ya, saya bilang mengadu karena kalau pencemaran nama baik itu pengaduan dan Pak Jokowi didampingi penasihat hukumnya selalu mengatakan bahwa karena ini delik aduan saya harus mengadu sendiri. Nah, oleh karenanya kalau di satu sisi dia sebagai pengadu, di sisi lain dia sebagai teradu, mestinya berkas yang diserahkan itu harus diterbitkan dalam bentuk berita acara penyitaan atau berita acara penyerahan barang bukti atau yang lebih sederhana lagi karena belum ada unsur kejahatan, penitipan barang bukti yang benar bahasa hukumnya hakul yakin seyakin-yakinnya itu Bang Refli. Pokoknya harus pakai kata-kata diulang-ulang ya. Harus saya hakul yakin seyakin-yakinnya. Itu mestinya kalau bukan peristiwa pidana sekedar titip ya penitipan barang bukti. Lalu bagaimana kita akan membeberkan, menjelaskan kepada masyarakat ketika kasus ini sudah menjadi sorotan, kok tidak pernah dilihatkan benda aslinya, tiba-tiba hanya surat keterangan, ya. Sebagai orang yang mempelajari pidana, fungsi laboratorium forensik Mabes Polri atau fungsi Bareskrim bukanlah alat stempel, bukanlah dia tempat orang mencari surat keterangan catatan kepolisian yang cukup disestempel diwawancara selesai. Bukan itu harus menjadi sebuah bukti. Oleh karenanya di dalam peristiwa ini ketika hasil laboratorium forensiknya disebutkan, sementara barang yang diperiksa atau barang yang diteliti di laboratorium forensik tidak pernah ada, ini seperti pepatah mengatakan ini ya, jalan-jalan ke tanah Delhi, pulangnya bawa serabi. Kalau begini, apa yang bisa dipercaya lagi? Begitu Bang Refli. Oh, jadi tapi kurang itu pantunnya. apa tuh? Kurang gimana tuh? Baru tiga baris itu tadi. Jalan-jalan ke tanah Delhi. Satu baris ya, satu baris. Bawa serabi. 2 baris. Kalau sudah begini bagaimana kita bisa percaya lagi? Oh, oke, boleh 4 baris ya. 4. Kalau sudah begini. Ya, udah 4. Cuman pendek itu. Nah, itu sesuatu yang benar tuh gini, jalan-jalan ke Cikini, ya kan? Ya. Jangan mampir ke Brastagi, jauh soalnya kan? Kalau memang sudah begini, tak bisa kita percaya lagi, gitu. Ya, itu. Nah, di dalam wilayah ini saya ingin menyampaikan, sudah semestinya saya mengatakan kepolisian hari ini termasuk laboratorium forensik hari ini bagian dari sistem kekuasaan Belanda. Jadi ketika Belanda menjajah Indonesia dilanjutkan kemudian kemerdekaan Orde Lama oleh Bung Karno, dilanjutkan Orde Baru, dilanjutkan kemudian oleh Pak Habibie dan Orde yang sekarang, maka saya mengatakan bagaimana mungkin ada sebuah peristiwa hukum yang menyidik, memeriksa, dan menguji juga orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Nah, logikanya begini, kalau hari ini polisi itu juga tinggalannya Belanda, tinggalannya Jepang, tinggalannya Orde Baru, tinggalannya Orde Lama, dia memeriksa orang yang ada bersangkut paut dengan polisi, lebih-lebih lembaga itu di bawah orang yang diperiksa, maka jawabannya sangat dinafikan, sangat tidak dipercaya apapun hasilnya.
Oleh karenanya kalau memang kita ingin menemukan kebenaran ya, sudah semestinya harus ada second opinion di dalam peristiwa ini. Second opinion itu artinya ada pendapat lain yang diperbolehkan. Bagaimana mungkin kepolisian ini di bawah Presiden Jokowi dan peristiwa itu juga terjadi di kurun waktu Pak Jokowi menjadi presiden, tiba-tiba sekarang dia mengadu, yang memeriksa orang yang sama dan kemudian menerbitkan hasil penelitian, tentu tidak independen. Oleh karenanya harus ada second opinion. Bagaimana kalau mau fair harus dibentuk lembaga forensik yang sifatnya ad hoc. Anggotanya siapa? Anggotanya polisi itu boleh, ditambah anggotanya dokter-dokter forensik, ditambah anggotanya adalah laboratorium yang ada di Fakultas Kedokteran. Itu baru menurut saya fair. Selama itu tidak dijalankan, masyarakat boleh mengatakan bahwa tidak mempercayai apapun hasilnya seperti itu karena mekanismenya janggal. Satu, tidak ada penyitaan, ya. Yang kedua, bagaimana mungkin orang yang dituduh melakukan kejahatan atau pelanggaran dan kemudian dia membuat laporan atau dilaporkan, barang yang menjadi objek permasalahan tidak disita. Itu sangat tidak masuk akal. Lalu pembuktiannya bagaimana? Oh, buktinya hasil laboratorium. Oh, beda dong. Kalau uang palsu, Bang Refli, tidak perlu di lab pun sudah cukup. Uang palsu kalau ahli keuangan BI udah tahu ini uangnya asli atau tidak. Tapi kalau ijazah, apalagi sudah muncul perdebatan di masyarakat, termasuk perdebatan dari yang merasa menerbitkan, merasa mengajar tetapi tidak mengajar, merasa membimbing tapi tidak membimbing, maka saya mengatakan bahwa apapun pemeriksaan itu, satu itu menyalahi prinsip keterbukaan, menyalahi prinsip legal audit. Yang kedua, itu bukan mekanisme yang dikehendaki hukum acara pidana, dan yang pasti saya kecewa sekecewa-kecewanya itu Bang Refli. Tapi tidak sehina-hinanya kan enggak ya, sekecewa-kecewanya. Iya benar itu. Karena saya bergelut dengan dunia pidana, nggak pernah ada orang peristiwa dia datang ke kantor polisi kok barangnya dikembalikan. Kalaupun tidak bisa mendapatkan penitipan atau penyerahan secara sukarela, polisi itu meminta bantuan ketua pengadilan kok dibuat penetapan penyitaan, kok ini datang dengan sukarela, kok tiba-tiba barangnya kembali, yang ada cuma hasil labnya. Itu kan susah dimengerti, susah dicerna dengan akal sehat. Dan ini seperti banyak yang diramalkan, termasuk saya sendiri mengatakan akan susah nanti menemukan ijazah lagi begitu, karena sepertinya polisi memindahkan kotak Pandoranya ini ke Mabes Polri, ke Barreskrim, dan sudah selesai di situ. Begitu Bang Refli. Oke. Anda sendiri ya optimis nggak kalau seandainya kasus Anda bisa masuk tahap pembuktian? Karena kalau tahap pembuktian kan Pak Jokowi berkali-kali bilang ya, nanti di pengadilan kalau dipanggil hakim gitu. Ya. Saya ada dua. Kalau hakimnya seperti yang dibilang Pak Mahfud di dalam rekaman Nusantara TV yang sudah saya miliki ya, bahwa ada pertanyaan seksi begitu dari dua presenter pewawancara mengatakan Pak Taufik itu mengatakan keberatan pernyataan Pak Mahfud karena banyak mahasiswa Pak Mahfud yang sekarang menjadi hakim. Pak Mahfud membenarkan, melegitimasi pertanyaan keraguan saya dengan mengatakan ini memang benar. Hampir semua mahasiswa S1, S2 di pengadilan itu murid saya, dan kata-kata itu benar dipakai oleh yang namanya DP Irfan. Jadi argumennya DP Irfan yang berubah itu setelah mendengar pernyataan Pak Mahfud. Oleh karenanya kalau mendasarkan pada itu saya ragu-ragu ya Pak Bang Refli. Tetapi saya sebagai seorang ahli pidana, saya punya jurus. Saya akan undang kalau nanti sampai terjadi seperti itu bahwa gugatan saya ditolak semata-mata karena mendasarkan, meskipun tidak secara langsung tetapi dengan argumen dan alasan serta pertimbangan hukum sebagaimana yang dibilang Mahfud MD, saya siap mendatangkan yang namanya komisi yudisial untuk memantau tiap detik, tiap menit, tiap jam persidangan saya. Begitu Bang Refli yang saya lakukan sebagai ahli pidana. Saya tidak akan pernah putus asa. Saya akan pakai jurus itu ya.
supaya keanehan-keanehan itu bisa dipotret. Begitu Bang Refli? Oke, Anda dengar nggak ya? Kemarin tuh ada narasumber saya yang tiba-tiba memberikan WA dan dia mengatakan bahwa dia sudah pernah melakukan penelitian terhadap ijazah nomor dia pakai nomornya Bala ya 1115, 1117 dan 1120. Ya kita frankly speaking 1120 walaupun dia tidak sebutkan itu kan ijazah so-called Jokowi punya yang di-upload oleh Dian Sandi ya. So-called kita kan nggak bisa memastikan karena kita nggak pernah lihat kan. Pak Jokowi nggak pernah mau melihatkan ijazahnya. Nah dia mengatakan kalau 1115, 1117 itu identik. Tapi 1115 dengan Pak Jokowi tidak identik, 1117 dengan Pak Jokowi punya tidak identik, tapi tepatnya dengan 1120 tidak identik. Apa yang bisa Anda simpulkan dari sini karena dikaitkan dengan pemeriksaan Bareskrim? Bareskrim kan sebenarnya banyak sekali orang-orang voluntarily bisa ngasih masukan kan begitu? Ya, kalau mendasarkan pada apa yang menjadi narasumber Bang Refli, yang ketidakmiripannya 60, saya lebih mempercayai. Kenapa saya lebih mempercayai? Boleh dong. Boleh juga orang mempercayai Bareskrim, boleh juga orang mempercayai pendapatnya apa itu namanya narasumbernya Bareskrim. Karena begini, jangan lupa di pasal di pasal 185 pembuktian yang paling kuat itu apa yang bukti, apa yang saksi, apa yang ahli, apa yang terdakwa sampaikan di depan sidang. Jadi karena kita memiliki sistem persidangan, kita memiliki mekanisme persidangan, maka kita tidak bisa mengatakan dan membenarkan apa yang dibilang oleh Mabes Polri itu benar dan harus dipercaya. Karena itu baru sebagian dari proses karena itu bagian dari proses persidangan. Jadi nggak bisa hanya diputus di kepolisian bahwa ini asli maka selesai sudah dan semuanya berarti melakukan penghinaan dan sebagainya sehingga menimbulkan kesan Pak Jokowi sehina-hinanya. Itu tidak benar, itu menyalahi. Jadi mending dari sekarang kepolisian itu secara objektif dan terbuka juga mengatakan bahwa sesungguhnya yang kami sita ini memang bukan asli begitu seperti yang dibilang oleh Pak Jokowi ya. Jadi kalau ada dua pembanding maka saya mengatakan saya lebih mempercayai yang kedua ya. Tapi saya lebih percaya lagi kalau yang kedua itu diadu di persidangan yang terbuka sebagaimana yang dikehendaki di pasal 185 KUHP ya, khususnya ayat 2. Satu lagi, ya bukti yang paling kuat apa tadi teruskan? Kenapa? Bukti yang paling kuat adalah tadi belum selesai. Bukti yang paling kuat itu apa yang saksi, apa yang terdakwa, apa yang ahli sampaikan di depan persidangan. Pasal 185 ayat 2 KUHP. Jadi itu tidak bisa dinafikan, tidak bisa ditolak, dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Itulah mekanisme. Kalau bahasa Jawanya jangan memakai kata ujuk-ujuk. Pokoknya yang benar hanya dari polisi dan hakim, jaksa, penasihat hukum harus mengikuti apa kata polisi. No, bukan seperti itu sistemnya. Oleh karenanya sebagai bentuk legitimasi maka seorang terdakwa itu tidak disumpah. Seorang terdakwa tidak boleh diberi pakaian tahanan, tidak boleh diberi pakaian warna oranye, warna kuning, warna merah, dan sebagainya. Nah itu kan karena menghormati bahwa pembuktian yang paling kuat, paling bebas, paling ilmiah itu adalah di depan persidangan. Seperti itu Bang Refli. Satu lagi terakhir Pak Taufik. Apa tuh? Terkait dengan lupa lagi saya jadinya saking terpukaunya dengan Anda ini. Oh ya gini, kan saya baca ya orang-orang yang mengirimkan WA ke saya, tapi saya kan tidak berani juga menyebutkan. Kan salah satu metode untuk untuk menentukan asli atau tidaknya itu adalah metode perbandingan, kan begitu? Yes. Yeah. Tetapi ada yang mengatakan hati-hati. Ada reproduction dalam skala yang masif. Dan kalau seandainya yang dibandingkan itu
katakanlah ya, kalau saya pakai bahasa gaul politik kita, dari kolam yang sama, ya pasti kita akan terjebak begitu. Nah, kita tahu bahwa kan ada kelompok-kelompok yang tiba-tiba ini mengatakan saya punya aslinya, sana nanti sebentar lagi ada reuni dan lain sebagainya. Apa yang Anda ingin katakan dengan sinyalemen seperti itu? Karena gini, yang tadinya 2:1 tadi ya, yang saya ceritakan kan, bisa jadi minoritas dia nanti. Bisa 2:10. Kalau 2:10 berarti yang palsu dia, yang 2 itu jadinya kan? Teorinya kan begitu, nggak mungkin asli dua-duanya. Silakan. Betul. Jadi kalau saya mendasarkan kekuatan pembuktian yang paling kuat, paling sahih, paling merdeka, paling terhormat itu di depan persidangan, maka selain pembuktian seperti itu saya mengesampingkan. Dan karenanya sebelum ada pembuktian di depan pengadilan tentang keaslian sebuah ijazah, apalagi tidak pernah dipertontonkan ijazahnya, hanya hasil laboratorium forensik, saya mengindikasikan bahwa saya 75% tidak mempercayai apa yang akan disampaikan, apa yang akan ditemukan, dan apa yang diungkapkan oleh laboratorium forensik Mabes Polri, karena itu menyalahi hukum acara. Jadi kalau kita sepakat pasal 1 ayat 1 KUHP menyebut asas legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada. Aturan yang sudah ada itu membuktikan kan di depan sidang, bukan di depan kantor polisi. Oleh karenanya, sepanjang tidak pernah dihadirkan ijazah asli di depan persidangan, pendapat saya sebagai ahli pidana, tidak seorang pun boleh dipidana karena dianggap memfitnah atau menyebarkan berita bohong. Sama sekali tidak. Kalau sudah ada dibuktikan secara scientific justice crime di depan persidangan, saya baru sepakat bahwa itulah yang disebut bukti yang kuat. Sepanjang itu tidak pernah terjadi, maka tak seorang pun boleh dipenjarakan, boleh ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan seorang pun tidak boleh diperiksa dalam kedudukannya sebagai orang yang dinyatakan menyebar fitnah. Itu Bang Refli. Walaupun sudah terjadi dengan Bambang Tri dan Gus Nur ya. Baik, saya koreksi dulu. Bambang Tri dan Gus Nur tidak pernah diadili soal ijazah, tapi penistaan agama karena menganggap membuktikan ijazah dengan sumpah mubahalah itu adalah penistaan agama. Jadi no, dalam hal ini aku beda sama Bang Refli. Gus Nur, Bambang Tri tidak pernah diadili soal ijazah karena jaksanya Aprilianto Kurniawan tidak pernah membawa ijazah asli, hanya fotokopi. Bahkan hari ini saya ketemu dengan anggota KPU 2005 di mana Pak Jokowi mencalonkan, mereka tidak pernah memverifikasi ijazah itu asli atau tidak asli, karena yang dibawa hanya fotokopi yang legalisir. So, sampai dengan hari ini, sampai dengan kapanpun, tidak boleh seseorang dipenjarakan, dituduh merendahkan Pak Jokowi sedadanya, juga tidak boleh dituduh menghinakan Pak Jokowi sehina-hinanya, karena sampai hari ini tidak pernah dibuktikan sebukti-buktinya ijazah itu asli. Pak Taufik, Pak Taufik, kalau pernyataan Pak Taufik saya berbeda dengan saya, Pak Taufik berbeda dengan saya, justru tidak. Saya ingin mengatakan bahwa Gus Dur dan Bambang Tri itu dihukum karena dianggap menyebarkan berita bohong yang tidak pernah dibuktikan bahwa berita aslinya yang mana. Begini gitu. Bang Refli, berita bohongnya sudah dianulir oleh putusan kasasi Bang Refli, makanya kenanya bukan 6 tahun tapi 4 tahun, begitu Bang Refli. Iya, kasasinya kan ujaran kebencian ujungnya, bukan agama. Betul. Nah, ujaran kebencian terkait dengan ini ngomong soal ijazah palsu. Gitu. Iya. Okay. Tapi tidak pernah. Jadi begini, kalau ini tentang asli tidak asli, palsu tidak palsu, pembuktiannya itu bukan formil, tapi material. Kalau material itu harus fisik, dan secara fisik sampai hari ini belum pernah dibuktikan tentang keberadaan ijazah. Bahkan saya juga tidak mengerti, katanya sudah zaman berubah, presidennya sudah berganti, Prabowo, kenapa orang yang di sisi lain dilaporkan sebagai diduga menggunakan ijazah palsu, di sisi lain dia melaporkan orang yang menduga dia menggunakan ijazah palsu, kok ijazahnya tidak disita?
hanya diperiksa dan kemudian dinyatakan sah atau tidak sah. Salah. Mereka bukan lembaga stempel, mereka bukan kantor pos. Mabes Polri, Laboratorium Forensik Mabes Polri bukan kantor pos, jadi tidak berada pada posisi stempel menyetempel. Begitu Pak Haji. Oke, sepertinya Anda sudah mau undur diri ya. Selamat. Kayaknya kita perlu juga ngomong soal penangkapan Cari Chandra, tapi nanti lain kesempatan ya. Ya, nanti Oke. saya sedang atur waktu mau ke Jakarta ini, banyak tempat mau saya sambangi, tapi kebetulan kampus ini banyak kegiatan dies natalis. Itu masalahnya. Oke. Makasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Salam hormat saya untuk semua yang ada di situ. Merdeka. Merdeka.